Sebelum kita lanjutkan perbincangan, pemirsa kita akan lihat ini adalah rangkaian data fakta sejumlah kasus yang terjadi akibat kecanduan judi online. Kita akan saksikan bersama. Ya, deretan kasus ini yaitu pada tanggal 8 Juni 2024 lalu, Polwan bakar suami terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. Ini juga bikin heboh, Dr. Vivi, Pak Ustadz. Betul. Ini seorang istri yang memang tentunya tidak bisa menahan emosi lagi melihat apa yang dilakukan oleh suaminya. Ini dua-duanya sama-sama adalah bagian dari institusi Polri, sehingga kemudian sang istri ini membakar suami hingga suaminya menderita luka bakar sampai 96%. Dan akhirnya meninggal dunia. Kita akan lihat, nah ini di Maros, Sulawesi Selatan, anggota TNI Angkatan Darat gelapkan uang kesatuan sebesar 876 juta rupiah. Ini juga untuk judi online. Ini sudah lihat tadi, mudorotnya sangat banyak sekali. Tadi ada hal menarik juga, pemirsa, yang kami bahas. Saya, Dr. Vivi, kemudian juga Ustaz Zaki Mirza pada saat jeda iklan tadi. Dr. Vivi mengatakan dampak judi online mungkin yang kita tahu saat ini adalah harta benda habis, kemudian perceraian. Tapi bukan hanya itu, rasanya rumah tangga kalau memang salah satu suami, istri, ataupun juga anak siapapun kecanduan judi, bagaikan ada di neraka. Bisa memicu hal-hal lain termasuk memicu KDRT dan sebagainya, Dr. Vivi. Betul sekali Mbak Putri. Jadi yang kita amati dari praktik klinis sehari-hari dan apa yang ada di masyarakat bahwa ternyata adanya salah satu anggota keluarga yang mengalami kecanduan judi online, ini tentunya akan menimbulkan masalah emosi dan perilaku. Sehingga sangat rentan untuk melakukan KDRT, baik kepada pasangan ataupun kepada anak-anak. Dan kita bisa lihat dampaknya tidak hanya secara finansial, tapi tentunya dampak mental, kesehatan mental. Untuk istrinya, kalau misalnya yang berjudi suami ya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Betul. Dan kecanduan judi online atau kecanduan judi secara umum, ini juga berisiko untuk menurunkan risiko si anak 50% lebih berisiko untuk mengalami juga kecanduan judi di kemudian hari. Kenapa Jadi sudah ada seperti itu, Dok? studinya. Karena ada faktor genetika ternyata, kerentanan genetik. Jadi ada kepribadian tertentu, kerentanan kepribadian tertentu yang memang rentan untuk kecanduan judi. Contohnya orang-orang yang mudah gelisah, yang mudah bosan, atau orang yang sangat hardworking juga itu juga berisiko. Serta orang-orang tertentu yang memang kesulitan untuk bisa mengendalikan dorongan-dorongan diri. Nah ini bisa ada keturunan genetiknya. Selain itu juga ada modeling behavior atau perilaku yang dicontoh dari orang tua dan diadopsi oleh anak. Sehingga anak juga akan mengikuti perilaku orang tua tersebut. Jadi dampaknya tidak hanya masalah sosial tapi juga masalah kesehatan ya. Dan angka kekerasan dalam rumah tangga cukup tinggi yang berkaitan dengan perilaku yang terkait dengan judi online. Judi online. Ya, sehingga kemudian hal ini juga menuai perhatian dari Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa membentuk Satgas untuk bisa memberantas judi online ini. Kita sudah terhubung dengan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, yaitu ada Pak Usman Kansong yang juga merupakan bagian dari Satgas Pemberantasan Judi Online, sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Usman. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, kita mengetahui, betul Pak Usman, kita mengetahui bagaimana daruratnya masalah judi online ini di negara kita. Presiden Jokowi sudah turun tangan, menginstruksikan membuat Satgas. Lalu apa upaya dari Satgas ini untuk bisa memberantas judi online, Pak Usman, sejauh ini? Iya, jadi Satgas ini akan bekerja secara holistik, komprehensif, lebih terintegrasi dan tentu saja konsisten. Akan menangani judi online dari hulu ke hilir. Jadi dari pencegahan sampai kemudian penindakan. Nah, kalau kita perhatikan ya selama ini sebetulnya kita sudah melakukan langkah-langkah di bidang penindakan. Misalnya dengan memblokir ya 2,1 situs judi online. Kemudian polisi sudah menangkap 1.000 lebih ya tersangka pelaku atau perantara judi online. Nah, tetapi kemudian kenapa judi online ini masih muncul terus? Ya, kemudian kita berpikir bahwa ini masalah supply dan demand begitu ya. Jadi ada demand yang lumayan juga di masyarakat begitu.
ya apakah dia tergantung ataukah dia mau mencoba-coba begitu, ya dengan segala latar belakang, apakah ekonomi ataupun psikologi seperti tadi disebutkan. Nah, karena itu kita juga akan melibatkan pencegahan. Pencegahan ini akan bekerja memutus demand dan penindakan akan bekerja memutus supply. Nah, dalam pencegahan ini saya kira hal yang sangat penting walaupun sifatnya jangka panjang. Di sini kita akan mengedukasi masyarakat, kemudian mensosialisasikan betapa bahayanya judi ya dari sisi ekonomi, sisi sosial, sisi psikologis dan sisi kriminal barangkali begitu ya. Jadi kita dalam konteks pencegahan tentu mendorong juga mengajak masyarakat berpartisipasi. Ya misalnya orang tua mengawasi anak-anaknya, guru mengawasi muridnya, ulama, ya tokoh agama barangkali dalam ceramah-ceramahnya, dalam khutbahnya juga menyisipkan atau bila perlu satu ketika fokus ya ke urusan judi online supaya masyarakat kita teredukasi, terliterasi begitu. Dan tujuan utama, tujuan ujung dari Satgas ini adalah melindungi ya masyarakat Indonesia, melindungi warga negara dari bahaya judi online. Bahayanya tadi yang saya sebutkan ada sosiologis ya begitu, orang jadi asosial, secara psikologis trauma, stres dan lain-lain, terus mengalami psychological disorder barangkali begitu, kemudian juga dari sisi ekonomi ya bisa jatuh miskin orang. Ya, yang miskin tambah miskin, yang berada mungkin bisa jatuh miskin. Nah, kemudian juga bisa pelaku judi online ini bisa juga melakukan kejahatan lainnya untuk mendapatkan uang untuk memasang judi online. Ini kan kejadian-kejadian yang saya kira memprihatinkan dan negara harus hadir tentu dengan dukungan segenap masyarakat untuk melindungi warga negara dari bahaya judi online ini. Baik, Pak Usman mengatakan ini semua terus terjadi walaupun sudah dilakukan pemblokiran berkali-kali karena adanya supply dan demand. Sehingga tadi dikatakan rantai supply-nya diputus, rantai demand-nya diputus. Rantai supply-nya termasuk salah satunya dengan melakukan blokir. Langkah-langkah lainnya Pak, apakah akan terus dilakukan seperti ini? Patroli secara cyber dan juga pemblokiran terus secara bertahap adanya akun-akun ini? Jadi kalau kita identifikasi, ini kan servernya ini server utama nih ya, ini adanya di luar negeri begitu, yang hukum kita tidak bisa menjangkau. Ya kemudian juga bandar-bandar besarnya ada di luar negeri, di negara Asia Tenggara. Nah karena itu langkah lainnya yang akan kita lakukan adalah kita akan melibatkan Interpol. Ya kemudian juga di dalam Satgas ada Kementerian Luar Negeri yang nanti akan berbicara, akan berdiskusi, mungkin akan memberikan penjelasan, mengajak kerjasama pemerintahan negara-negara di Asia Tenggara tempat tadi server dan bandarnya ini berada ya supaya kita bisa melakukan pemberantasan secara tadi komprehensif itu secara holistik. Nah ini juga langkah yang akan kita lakukan lah kira-kira seperti itu karena judi ini apalagi di dunia digital ini kan kejahatan transnasional ya, Presiden juga menekankan itu, ini kejahatan transnasional. Jadi langkahnya memang harus betul-betul terintegrasi ya dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk sekali lagi partisipasi masyarakat juga sangat kami butuhkan begitu.